Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A723. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri dulu. Untuk anggota kelompoknya ada Vicky Aji Saputra dengan NPM 244, Sri Marginingsih NPM 245, Cynthia Aiki Tamara NPM 246, ada Yogi Avandi NPM 248, Alfreda Putri Asal Sabila NPM 250, Atika Tri Okta Abidin NPM 254, Alda Safitri dengan NPM 257, ada Oktaviana Sulis Ramadhani NPM 263, Desti Vikoh Aulia Putri NPM 268, ada Adinda Agesti Marlin NPM 269, Ridho Alkafi NPM 275, ada Agila Dama Putra NPM 280. Kami akan menjelaskan mengenai kasus yang kami angkat adalah pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP di kuburan oleh 4 remaja di bawah umur yang ada di Sumatera Selatan. Untuk rumusan masalah, faktor-faktor apa yang menjadi pemicu utama terjadi kasus ini, seperti pengaruh media, pressure, atau masalah keluarga. 2. Bagaimana peran keluarga dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap anak, serta bagaimana dukungan keluarga yang dapat diberikan kepada korban. Yang 3. Apakah pendidikan seks yang komprehensif dan inklusif dapat menjadi solusi untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Terus yang selanjutnya ada bagaimana meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dan pembunuhan anak, termasuk dalam hal pembuktian dan penjatuhan hukuman. Terus yang selanjutnya, program rehabilitas seperti apa yang efektif untuk mengubah perilaku pelaku kekerasan seksual dan pencegahan terjadi tindakan serupa di masa depan. Yang terakhir ada bagaimana peran media dalam pemberitakan kasus kekerasan terhadap anak, serta dampak pemberitaan tersebut terhadap masyarakat dan korban. Dan ini tujuan penelitian kami adalah yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor resiko yang secara signifikan berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap anak, dengan fokus pada pengaruh media, tekanan teman sebaya, dan dinamika keluarga. Kedua, mengevaluasi peran keluarga dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, mengidentifikasi bentuk-bentuk dukungan keluarga yang efektif bagi korban, dan merumuskan strategi untuk memperkuat peran keluarga dalam melindungi anak. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas pendidikan seks yang komprehensif dan inklusif dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasinya. Terus yang selanjutnya ada menganalisis kelemahan dan dalam sistem penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak, merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas proses hukum dan memastikan keadilan bagi korban, mengevaluasi berbagai program rehabilitas yang ada, mengidentifikasi program yang paling efektif dalam mengubah perilaku pelaku kekerasan seksual, dan merumuskan model program rehabilitas yang komprehensif. Yang terakhir ada menganalisis peran media dalam pemberitaan kasus kekerasan terhadap anak, baik dampak positif maupun negatifnya, serta merumuskan pedoman etika jurnalistik dalam pemberitaan kasus tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah pengaruh media. Dalam pengaruh media, khususnya media sosial, memainkan peran penting dalam membentuk perilaku remaja,
Konten yang disajikan seringkali menormalisasikan perilaku kekerasan atau seksual yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak remaja. Remaja merasa mungkin tertekan untuk meniru apa yang mereka lihat di dalam media sosial, termasuk perilaku beresiko. Fenomena ini dikenal sebagai cyber peer pressure, di mana remaja merasa terdorong untuk mengikuti tren tertentu yang mendapatkan pengakuan dari teman sebaya mereka, atau untuk generasi Z ini pada bilang FOMO. Yang kedua, ada tekanan teman sebaya. Tekanan dari teman sebaya merupakan faktor yang sangat signifikan yang dapat mendorong remaja untuk terlibat dalam perilaku negatif. Remaja seringkali merasa perlu untuk menyesuaikan diri dengan harapan kelompoknya, meskipun itu berarti melakukan tindakan yang berbahaya atau melanggar hukum. Penelitian menunjukkan bahwa tekanan teman sebaya dapat menyebabkan remaja melakukan tindakan impulsif dan berbahaya, seperti kekerasan atau kejahatan seksual. Dalam konteks kasus ini, kemungkinan yang terjadi adalah tekanan dari kelompok teman sebaya yang mendorong tindakan kriminal tersebut. Terus yang terakhir adalah masalah keluarga. Lingkungan keluarga juga berkontribusi terhadap perilaku remaja. Kayak pengasuhan yang otoriter atau persisif dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan mental dan perilaku penyimpangan pada anak. Remaja yang butuh dalam keluarga dengan komunikasi yang buruk atau tanpa dukungan emosional cenderung lebih rentan terhadap pengaruh negatif di luar sana, termasuk tekanan teman sebaya. Jika remaja tidak mendapat perhatian dan bimbingan yang cukup dari orang tua, mereka mungkin mencari validasi di tempat lain, seperti di kalangan teman-temannya. Adapun peran dari keluarga dalam mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut. Yang pertama, ada peran keluarga dalam mencegah. Ada pendidikan dan kesadaran, saja ada komunikasi terbuka, ada pengawasan dan perlindungan, dan juga ada dukungan emosional. Untuk pendidikan dan kesadaran, keluarga dapat mendidik anak tentang kebatasan pribadi dan melaporkan pentingnya perilaku yang tidak pantas. Pendidikan seks yang dapat membantu anak memahami situasi berbahaya dan tahu cara melindungi diri mereka sendiri. Yang selanjutnya ada komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka ini membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak sangatlah penting. Anak harus merasa aman untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi, termasuk pengalaman yang mungkin mengarah pada kekerasan seksual. Keluarga yang mendukung akan menciptakan lingkungan di mana anak tersebut merasa didengarkan dan dihargai. Terus yang selanjutnya ada pengawasan dan perlindungan. Orang tua perlu aktif dalam mengawasi aktivitas anak, termasuk interaksi dengan teman sebaya dan penggunaan media sosial. Pengawasan yang baik dapat membantu pencegahan situasi berbahaya. Terus yang selanjutnya ada dukungan emosional. Keluarga harus memberikan dukungan emosional yang kuat pada anak-anak sehingga mereka merasa aman dan terlindungi. Dukungan ini dapat mengaruhi risiko anak terjadi korban kekerasan seksual. Yang kedua, dukungan keluarga kepada korban. Selain peran dari keluarga yang untuk mencegah, kali ini keluarga juga diharapkan dapat mendapat dukungan. Yang pertama, ada dukungan emosional. Setelah mengalami kekerasan seksual, korban memerlukan dukungan emosional dari keluarga untuk membantu mereka mengatasi trauma. Ini termasuk mendengarkan perasaan mereka, memberikan kasih sayang, dan menunjukkan empati terhadap pengalaman yang pernah dialaminya. Yang kedua, ada dukungan informasional.
Keluarga dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang perlu diambil setelah kejadian tersebut, seperti melaporkan pihak berwajib atau mencari bantuan medis dan psikologis. Dukungan informasional ini penting untuk membantu korban memahami hak-hak mereka dan langkah-langkah pemulihan. Terus yang selanjutnya ada instrumental dukungan. Ini mencakup bantuan praktis seperti menyediakan akses ke layanan kesehatan mental, pendidikan, atau kebutuhan dasar lainnya yang mungkin mempengaruhi akibat trauma. Dukungan finansial juga bisa menjadi bagian dari dukungan instrumental. Terus yang terakhir ada membangun penerimaan diri. Dukungan keluarga berkontribusi pada penerimaan diri korban setelah mengalami kekerasan seksual. Dengan adanya dukungan positif, korban dapat lebih cepat pulih dari trauma dan membangun kembali rasa percaya diri mereka. Apakah pendidikan seks yang komprehensif dan inklusif dapat menjadi solusi untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak? Pendidikan seks yang komprehensif dan inklusif adalah alat penting dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak melalui pemahaman yang lebih baik tentang tubuh, batasan pribadi, hubungan yang sehat, serta pengurangan stigma. Pendidikan ini dapat membantu menciptakan generasi muda yang lebih sadar akan isu-isu terkait seksualitas dan lebih mampu melindungi diri mereka dari kekerasan. Yang pertama, ada pemahaman tubuh dan batasan pribadi. Pendidikan seksual komprehensif dan inklusif mengajarkan anak-anak untuk mengenali tubuh mereka sendiri dan memahami batasan pribadi. Dengan pengetahuan ini, anak-anak dapat lebih mudah mengenali perilaku yang tidak pantas dan tahu cara melindungi diri mereka dari predator. Mereka juga belajar untuk menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan interpersonal. Yang kedua, ada keterampilan menghadapi situasi yang berisiko. Melalui pendidikan yang menyeluruh, anak-anak mengajarkan keterampilan untuk menghadapi situasi berisiko, termasuk cara bantuan jika mereka merasa terancam. Ini mencakup pemahaman tentang persetujuan dan cara berkomunikasi secara efektif mengenai kebutuhan dan keinginan mereka dalam konteks hubungan. Ketiga, ada membangun hubungan sehat. Pendidikan seksual yang komprehensif tidak hanya fokus pada aspek biologi, tetapi juga mencakup pengajaran tentang hubungan yang sehat, komunikasi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dengan memahami nilai-nilai ini, anak dapat mengembangkan sikap yang bertanggung jawab terhadap seksualitas dan hubungan mereka dengan orang lain. Mengurangi stigma dan diskriminasi. Pendidikan seksual inklusif mengakui keberagaman berorientasi seksual dan identitas genre yang membantu mengurangi stigma dan diskriminasi. Ini penting karena lingkungan yang inklusif dapat membantu anak-anak mereka lebih aman untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan mencari bantuan jika diperlukan. Terus selanjutnya ada mencegah kekerasan seksual. Dengan memberikan informasi yang akurat tentang seksualitas, pendidikan seksual secara komprehensif dapat membantu menurunkan angka kekerasan seksual. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan ini cenderung lebih sadar akan hak-hak mereka dan lebih mampu melindungi diri dari situasi berbahaya. Bagaimana meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perilaku kekerasan seksual dan pembunuhan anak, termasuk dalam hal pembuktian dan penjatuhan hukuman? Dalam hal ini ada 5 tentang hukuman yang akan atau penegakan hukum. Yang pertama ada penyempurnaan undang-undang
2. Pelatihan penegak hukum. 3. Meningkatkan pembuktian kasus. 4. Penjatuhan hukuman yang tegas. 5. Masyarakat dan dukungan komunitas. Dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP di kuburan oleh 4 remaja di bawah umur yang terjadi di Sumatera Selatan, yang pertama ada penyempurnaan undang-undang. Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menangani kasus kekerasan seksual. Penegakan hukum harus dipastikan bahwa semua elemen dari undang-undang ini ditetapkan secara konsisten untuk revisi pasal-pasal yang lemah. Beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur tentang kekerasan seksual perlu direvisi untuk meningkatkan sanksi dan memperjelas definisi tindakan kekerasan seksual sehingga dapat memudahkan proses pembuktian. Yang kedua, ada pelatihan penegakan hukum. Pendidikan dan pelatihan penegakan hukum termasuk polisi dan jaksa harus mendapatkan pelatihan khusus mengenai sensitivitas gender dan cara menangani kasus kekerasan seksual. Ini termasuk pemahaman tentang trauma yang dialami korban dan bagaimana cara yang terbaik untuk melakukan wawancara. Prosedur penanganan kasus. Pengembangan protokol standar untuk penanganan kasus kekerasan seksual akan membantu memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan serius dan profesional, serta mengurangi kemungkinan pengabaian atau penanganan yang tidak tepat. Ketiga, ada peningkatan pembuktian kasus. Penggunaan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi modern seperti analisis forensik dan rekaman video untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat. Ini juga termasuk penggunaan testimoni ahli dalam proses konferensi. Dengan dukungan psikologis untuk korban, memberikan dukungan psikologis kepada korban selama proses hukum dapat membantu memberikan kesaksian yang lebih baik sehingga peningkatan kemungkinan keberhasilan dalam menangani kasus dapat terlaksana. Terus yang selanjutnya ada penjatuhan hukuman yang tegas. Penjatuhan hukuman penjara mengikuti arahan dari surat edaran Mahkamah Agung yang tekanan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dijatuhi hukuman penjara, bukan hukuman alternatif seperti cambuk. Ini penting untuk melindungi korban dari potensi trauma lebih lanjut akibat bertemu pelaku setelah menjalani hukuman ringan. Pengawasan pasca hukum. Implementasi sistem pengawasan bagi pelaku setelah menjalani hukuman untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. Hal ini dapat mencakup rehabilitas dan program pendidikan bagi pelaku. Terus yang selanjutnya ada masyarakat dan dukungan komunitas. Masyarakat perlu dididik tentang pentingnya melaporkan kekerasan seksual dan mendukung korban. Kampanye kesadaran dapat membantu mengurangi stigma seputar kekerasan seksual dan mendorong lebih banyak korban untuk berbicara. Kolaborasi dengan LSM, kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pelindungan anak dapat memperkuat jaringan dukungan bagi korban serta meningkatkan advokasi untuk perubahan kebijakan. Program rehabilitasi untuk pelaku. Seperti apa sih yang efektif untuk mengubah perilaku kekerasan seksual dan pencegahan terjadinya tindakan serupa di masa depan? Pembunuh seperti pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP di kuburan oleh 4 remaja di bawah umur yang terjadi di Sumatera Selatan. Yang pertama ada rehabilitasi medis. Penyakit mental. Pelaku kekerasan seksual seringkali memiliki trauma psikiatri atau gangguan mental lainnya. Penyediaan layanan medis yang adekuat termasuk obat-obatan dan terapi dapat membantu mengatasi gejala-gejala tersebut. B. Rehabilitasi psikologis. Konseling
Dengan aktivitas konseling rutin yang dilakukan oleh psikoterapis yang berlisensi dapat membantu pelaku memecahkan masalah internal yang mendorong perilaku negatif mereka. Konseling dapat dilakukan secara individu atau grup, bergantung pada kebutuhan spesifik. C. Rehabilitasi sosial. Asisten sosial yang berkualifikasi dapat membantu pelaku reintegrasi ke dalam masyarakat dengan cara memberikan keterampilan hidup dasar seperti kemampuan mengurus diri sendiri, membuat rencana harian, dan interaksi sosial yang positif. D. Perlindungan hukum. Advokasi sosial atau perlindungan hukum yang kuat sangat penting untuk memastikan hak-hak korban tetap dilindungi. Advokasi sosial dapat membantu korban dalam proses hukuman, pidana, dan pemulihan. Yang selanjutnya ada pembinaan kewirausahaan. Keterampilan baru memberikan keterampilan baru seperti keterampilan ekonomi atau vokasional dapat membantu pelaku memiliki tujuan hidup yang lebih positif dan produktif. Hal ini dapat mengurangi resiko ulang-alik kegiatan kekerasan. Yang selanjutnya ada rujukan. Akses ke bantuan lainnya. Menyediakan akses ke bantuan lainnya seperti layanan kesehatan mental, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya yang mungkin terganggu akibat trauma. Dukungan finansial juga bisa menjadi bagian dari dukungan instrumental. Terus yang selanjutnya ada evaluasi dan pemantauan. Penilaian awal, evaluasi awal yang teliti untuk menentukan jenis rehabilitas yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik pelaku. Pemantauan kemajuan. Pemantauan kemajuan rutin untuk bertanya-tanya apakah program rehabilitas yang digunakan efektif dalam mengubah perilaku pelaku. Yang selanjutnya ada kesesuaian usia. Usia pelaku. Meskipun RUU PKS saat ini masih membatasi rehabilitas hanya untuk anak-anak di bawah umur 18 tahun. Namun argumentasi yang kuat adalah bahwa rehabilitas juga perlu diberikan kepada pelaku dewasa karena trauma kekerasan seksual tidak disebabkan oleh usia, melainkan hubungan kekuasaan yang tidak setara dengan cara pandang tentang seksualitas yang keliru. Peran media dalam memberitakan kasus kekerasan terhadap anak serta dampak pemberitaan tersebut terhadap masyarakat dan korban. Dalam peran media memberitakan kasus memiliki fungsi platform utama untuk menyampaikan informasi tentang kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Mereka melaporkan secara detail kasus termasuk nama korban, lokasi, dan kronologi peristiwa. Tujuannya adalah agar masyarakat sadar akan ekstensi dan skala kekerasan ini. Dengan pentingnya sensitivitas, media harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Contoh untuk menghindari trauma bagi korban. Contohnya penggunaan foto atau nama korban harus dipertimbangkan dengan hati-hati guna menghindari identifikasi yang tidak diinginkan. Tren persaingan sensasi. Seringkali media mencari sensasi untuk meningkatkan audiens. Hal ini dapat berdampak negatif dengan cara menambahkan detail yang tidak relevan dan bahkan manipulatif sehingga meningkatkan stigma dan trauma bagi korban. Jadi ada dampak media terhadap masyarakat. Kultur mediatisasi fenomena media televisi yang merepotkan kasus kekerasan secara berulang-ulang dapat membuat terpapar
masyarakat dengan intensitas kekerasan yang signifikan. Hal ini dapat meningkatkan efek cemas dan was-was di kalangan masyarakat, terutama jika tayangan tersebut ditonton oleh anak-anak tanpa pengawasan orang tua. Pada perlindungan anak, media seringkali dipandang sebagai agen sosial yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak, atau kampanye media yang edukatif dapat membantu mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam melindungi anak-anak dari kekerasan. Biasanya ada dampak terhadap korban. Trauma tambahan, wartawan yang vulgar dapat menyiarkan atau memberitakannya untuk sensasi dapat menambah trauma bagi korban. Detail-detail yang tidak perlu hanya untuk meningkatkan audiens dapat membuat situasi korban semakin buruk. Bantuan psikiatrik. Namun, jika pemberitaan dilakukan dengan sensitivitas yang cukup, maka media dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya dukungan psikologis bagi korban. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan korban menerima bantuan medis yang tepat waktu. Untuk hasil wawancaranya akan kami tayangkan pada tayangan berikutnya. Selamat siang, bagaimana tanggapan saudara tentang pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP di kuburan oleh 4 remaja di bawah umur yang ada di Sumatera Selatan? Tanggapan saya sendiri mungkin ya, soalnya masih di era sekarang tuh masih ada kasus pembunuhan, pemerkosaan seperti itu. Kan seharusnya mungkin dengan perkembangan pendidikan sekarang harusnya lebih intensif dan mengajarkan dari keluarga yang berikutnya biar tidak ada kasus seperti itu. Selanjutnya saya ingin bertanya, faktor-faktor apa yang menjadi pemicu utama terjadinya kasus seperti ini? Mungkin dari trauma masa lalunya pribadi yang melawan kasus seperti itu, kan mungkin dulu pernah Yang selanjutnya saya ingin bertanya, faktor-faktor menurut Anda, apakah faktor-faktor yang menjadi pemicu utama terjadinya kasus seperti ini? mungkin faktornya trauma masa lalu, karena pengalaman trauma seksual atau fisik di masa lalu dapat menjadi pemicu bagi seseorang untuk melakukan kasus seperti tersebut. Terima kasih. Yang kedua, menurut Anda, bagaimana sih peran keluarga dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap anak? Seharusnya peran keluarga itu melakukan pendidikan seks sejak dini ya, karena itu penting. Terus sama membangun kepercayaan juga dan mengajarkan tentang hubungan yang sehat. Menurut Anda, apakah pendidikan seks yang komprehensif dan inklusif dapat menjadi solusi untuk kekerasan seksual pada anak? Iya. Yang selanjutnya, menurut Anda, bagaimana cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dan pembunuhan anak? Dengan peningkatan kualitas dari kualitas sumber daya manusia, itu melakukan pelatihan yang komprehensif bagi aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Anda program rehabilitasi seperti apa yang efektif untuk mengubah perilaku pelaku kekerasan seksual dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan? Dan melakukan penolakan untuk mengaku kesalahan, kan banyak pelaku mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan membutuhkan bantuan. Kemudian kurangnya kesadaran akan dampak perbuatan. Untuk pelaku seringkali tidak menyadari dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindakan mereka terhadap korban. Kemudian solusi yang efektif tadi itu bisa melakukan terapi kognitif perilaku. Ini tujuannya untuk mengubah pola pikir dan perilaku pelaku yang menyimpang. Kemudian psikoterapi individual ini tujuannya untuk mengungkap akar masalah psikologis yang mendasari tindakan kekerasan seksual tersebut. Nah, selanjutnya menurut Anda bagaimana sih peran media dalam memberitahukan kasus kekerasan terhadap anak serta dampak pengetahuan terhadap masyarakat dan korban? Yang pertama itu
meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini media dapat menyuarakan kasus-kasus kekerasan terhadap anak sehingga masyarakat semakin sadar akan masalah ini. Kemudian yang kedua, mendorong penegakan hukum. Pemberitaan yang masif dan berkelanjutan dapat mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan tegas dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Terima kasih. Sama-sama.